Tarin. Ya, izin recording ya. Terima kasih. Ya, jadi minggu lalu tuh kan mulai teman-teman pengen mempelajari analisa teknikal lagi nih para pon. Kira-kira nanti yang akan dibahas itu tuh lebih ke seputaran seperti apa ya para pon ya? Apakah yang seperti yang dulu apa ada sedikit perbedaan para pon? Ya, jadi memang apa namanya kita di sini mungkin lebih ke arah basic, basic lah ya, pemahaman dasar gitu. Jadi ya kurang lebih ya mirip-mirip lah ya dengan di kalau kita ada LMS itu dulu ya, analisa teknikal gitu. Jadi apa namanya banyak orang kalau bicara teknikal kan langsung yang ribet-ribet gitu. Jadi pemahaman analisa teknikal basicnya padahal yang utamanya agak terlupakan lah kayak gitu kurang lebih. Oke. Berarti kita ke langsung buka di chartnya langsung atau gimana para pon? Atau para pon ada mau Saya ada kasih penjelasan dulu para pon? Ya, saya ada siapin materi sih. Sedikit materi ya. Oke Ya, para ya, pon. ya. Oke, ini juga ada beberapa juga teman-teman yang juga cukup antusias ya, pengen flashback lagi tentang analisa teknikal juga sih para pon. Boleh para pon di-share screen-nya para pon? Saya sudah jadikan co-hostnya para pon. Belum ya? Oh, salah saya jadiin co-host. Ya ampun. Salah orang. Sorry, sorry. Pantes. Saya salah. Mohon maaf. Sudah para pon? Oke. Ya, thank you juga Sebentar semua ya. teman-teman yang udah join ya. Kita akan membahas tentang analisa teknikal dan bagi teman-teman yang ingin merekomendasikan buat teman-teman untuk join, dipersilakan diajak juga kita belajar bersama-sama dengan Galeri Investasi Digital CD ya. Terima kasih. Oke, apakah sudah Oke, terlihat? sudah Pak, sudah terlihat Pak. Oke, kita mulai kali ya materi pada malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman Galeri Prestasi Digital CD. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, mungkin lebih kepada analisa teknikal, pemahaman dasar karena mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin baru juga ya. Kadang-kadang kalau kita membaca chart atau kadang-kadang kalau membaca rekomendasi orang ya, rekomendasi siapapun ya, ada analisis teknikal atau dari WhatsApp grup seperti itu, kadang-kadang kita bingung gitu. Maksudnya apa? Kayak gini, 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 gini. Udah gitu mungkin bahasanya itu terlalu dalam, terlalu detail, kompleks sehingga kita, aduh ini mah saya nggak ngerti, langsung aja to the point, beli di berapa, cuan pasti cuan apa enggak kayak gitu kan. Nah, jadi di malam hari ini saya coba kasih brief sedikit ya mengenai analisis teknikal. Jadi sebenarnya kalau bicara analisis teknikal itu boleh dibilang eh, apa ya, salah satu metode lah ya. Karena ketika kita misalnya berinvestasi atau berdagang atau trading ya di instrumen keuangan termasuk saham itu ya sebenarnya banyak cara untuk mendapatkan keuntungan gitu. Ada yang mendasari analisa fundamental, ada yang fundamental pun macam-macam gitu. Ada yang seperti value investing atau growth investing, cara orang membaca laporan keuangan. Nah, selain itu ada juga mungkin ya emang dalam tanda kutip ada info gitu ya. Info A1 kalau kata orang sekarang gitu. Ya itu kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Tidak ada paksaan yang mana yang eh, paling the best ya. Setiap metode itu karena bagi siapapun kita kita tidak bisa melihat masa depan dengan 100% pasti. Yang bisa kita lihat itu hanya gambaran sehingga dari gambaran itu kita mencoba mendekati apa yang akan terjadi di masa depan sehingga potensi 100% pasti itu tidak ada di dunia investasi.
Jadi kita butuh alat bantu, ada analisa fundamental dan teknikal dan segala macam yang hal-hal yang lain lah ya. Nah, sejarahnya memang analisa teknikal itu sudah cukup lama sih sebenarnya di abad ke-18 pertama kali sebenarnya di Jepang itu ada apa pasar ya. Berarti zaman dulu belum ada online. Jadi pasarnya memperdagangkan jual belinya bukan saham tapi beras. Nah, ada namanya nih Munehisa Homa hidup tahun 1724 sampai 1803. Tiap hari dia memperhatikan pergerakan emosional atau permintaan dan pembelian beras gitu. Nah, dari situ dia membuat yang namanya candlestick yang seperti kita kenal sekarang. Jadi dia pelopor candlestick. Di mana dari candlestick ini dia mencatat pola harga dan emosi pasar dalam perdagangan beras. Jadi kurang lebih gambarannya teknikal seperti itu, pola harga, terus dari pola harga itu tercatat emosional atau misalnya orang cenderung membeli atau orang cenderung menjual kayak gitu. Nah, berikutnya Charles Dow di akhir abad ke-19 itu dia mengembangkan suatu teori lah yang dikenal dengan namanya Dow Theory. Nah, salah satu apa ya eh, prinsip ya itu menyatakan bahwa harga pasar yaitu mencerminkan semua informasi gitu. Jadi kadang kita kan mungkin kesulitan ya memahami ini fundamentalnya suatu saham ini seperti apa kayak gitu. Kadang kita baca berita, kita anggap beritanya positif, loh kok harga sahamnya malah turun gitu. Kadang kayak gitu kan. Nah, sebenarnya eh, bukan salah beritanya atau apa, tapi kayak sebenarnya memang untuk mencerna suatu fundamental atau suatu hal-hal yang ribet seperti itu, memang kita itu boleh dibilang saya juga dulu kesulitan menganggap ini suatu fundamental yang positif atau negatif. Nah, oleh karena itu salah satu alternatifnya ya udah kita anggap aja bahwa ya harga apapun apapun reasoningnya harga pasar mencerminkan semua informasi gitu menurut Dow teori ya jadi harga yang saham itu ya atau harga pasar mencerminkan semua informasi dan pergerakan harga membentuk tren yang bisa dianalisis. Nah, ini menjadi cikal bakal analisa teknikal modern gitu. Nah, habis itu setelah Dow teori tahun 70-an sampai 90-an kan itu perkembangan yang namanya komputer ya. Jadi kalau sebelum itu belum ada komputer, jadi benar-benar manual orang gambar gitu. Nah, 70-an 90-an ada komputer sehingga perhitungan-perhitungan itu bisa lebih cepat ya gitu dan mulailah banyak ahli-ahli itu membuat suatu indikator teknikal yang mungkin sekarang sering tuh RSI, MACD, Bollinger Bands itu jatuhnya adalah indikator teknikal. Sebenarnya di tahun-tahun ini ya 2010-2020 berlanjut lagi analisa teknikal itu lebih kepada eh, otomatisasi gitu ya istilahnya. Kalau di luar negeri tuh di Amerika misalnya kalau kita sekarang mungkin masih membaca chart, membaca indikator atau apa gitu ya. Tapi ya sekarang itu sudah mulai zamannya mengarah ke AI. Jadi kita tinggal saya ingin trading misalnya dengan kriteria ABCD gitu. Trennya seperti ini, RSI-nya seperti ini, support gini gini gini. Nah, nanti dari kriteria yang dimasukkan itu nanti tinggal otomatis sistem akan mentradingkan gitu. Itu robot trading lah istilahnya gitu. Jadi eh, itu yang terjadi di masa sekarang ya gitu. Ini sejarah. Nah, ada beberapa jenis ya saya klasifikasikan nih kalau misalnya kita bicara analisis teknikal kan kadang-kadang teman-teman bingung ada RSI, volume, support, resistance, belum lagi istilah-istilah supply demand, double top, double bottom dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ada beberapa clustering ya atau kelompok lah ya. Jadi misalnya yang kelompok pertama itu kita bicara charting. Charting ini apa sih misalnya Japanese candlestick ya, candlestick yang bisa kita lihat ya ini misalnya apa nih Petrosi. Nah, ini yang bentuk-bentuk merah seperti ini, yang bentuk hijau gitu. Ini namanya candlestick.
Nah, candlestick ini ya eh, kalau ini bentuk normal. Nah, kalau misalnya di trading view teman-teman kita buka di sini ada berbagai macam lagi bentuk candle, ada yang bentuknya bar, ada yang bentuknya follow candle seperti ini, ada bentuknya yang mungkin hanya garis kayak gini. Ini hanya garis penutupan itu harga close-nya. Ada candle yang nanti kapan-kapan saya mau coba sharing, yaitu candle Heiken Ashi yang menarik kayak gini. Nah, ini menyatakan satu candle ini menyatakan ya satu kejadian di dalam, misalnya ini chart daily itu menyatakan kejadian di suatu hari gitu. Misalnya contoh ini kita lihat yang panjang ini ya. Ini kalau dia warna hijau artinya apa? Harga penutupan itu lebih tinggi daripada harga pembukaan ya. Jadi di sini pembukaannya di jam 9 pagi ya 2510. Nanti ditutup di sore hari 2900 ya. Ada kenaikan kencang sekali 18%. Nah, ini sempat turun ke titik terbawahnya hari itu low 2480. Tapi nggak jauh-jauh dari pembukaan yang 2510. Begitu juga high-nya di sini ya, 24, sorry, high-nya 2970 gitu. Jadi semakin besar ini bodinya ya, dibilang ini body, ini ada ekor atas, ekor bawah lah, kita simpelin. Semakin besar panjang bodinya ini menyatakan di pada hari tersebut psikologinya sangat-sangat istilahnya bullish atau sangat-sangat buyer mendominasi gitu. Nah, sementara kebalikannya ya yang warna merah artinya apa? Opennya di atas ya. Opennya 2800, sempat tertinggi 2810 tapi tipis aja. Kemudian turun ke bawah sampai low 2050 dan ditutup di sini di 2410 ya. Ini juga bodinya kencang nih, sorry, bodinya besar. Ini menandakan bahwa psikologi pada hari itu sangat-sangat bearish atau seller sangat mendominasi. Nah, nanti ada juga yang bentuknya variasi seperti ini ya. Opennya tipis 2150, sempat turun bawahnya 2060, tertingginya high 2280, nanti close-nya ternyata dekat-dekat open. Artinya kalau misalnya candle-nya yang seperti ini, yaitu menandakan kekuatan buyer dan seller kurang lebih seimbang di hari itu saja, gitu ya, di hari itu. Nah, jadi candlestick itu untuk melihat pola dalam satu hari ya. Kalau misalnya candle di ada dua candle weekly ya berarti satu satu week. Nah, itu ya charting. Nah, yang kedua itu garis trend. Ya, ada macam-macam support, resistance. Ini menandakan kayak suatu garis yang dihubungkan beberapa titik gitu ya. Di mana setiap kali menyentuh titik itu balik lagi. Misalnya kalau support menyentuh titik itu balik naik ke atas. Menyentuh itu naik ke atas kayak gitu. Sementara resisten itu titik di mana setelah menyentuh itu dari bawah turun lagi ke bawah gitu, dari bawah naik ke atas menyentuh turun lagi ke bawah gitu. Nah, supply demand juga hampir kurang lebih mirip sama seperti support resisten, cuman memang ada sedikit variasinya ya. Lalu tren itu garis tren ada juga yang moving average rata-rata, misalnya harga MA 20 hari terakhir kayak gitu. Nah, itu nanti kalau dia di bawah garis MA-nya, dia masih dalam downtrend, di atas MA-nya uptrend seperti itu. Kemudian kita bisa juga gambar trend line, channel Fibonacci retracement dan lain-lain. Kegunaannya apa sih? Untuk melihat kecenderungan arah ya, kecenderungan arah ini sedang dalam apa nih? Dan kalau tadi charting itu lebih pada satu hari, tapi kalau garis trend itu dalam jangka yang bukan satu hari atau jangka panjang. Kemudian jenis berikutnya ada indikator. Indikator misalnya volume ya, volume transaksi pada hari itu. Terus indikator tadi yang diciptakan tahun 70-an 90-an yaitu indikator RSI, ada MACD, Bollinger Bands dan banyak sekali ya. Mungkin semakin banyak kita mengetahui juga nggak menjadi jaminan bahwa kita akan menjadi lebih bijak seperti itu.
Tapi intinya indikator kegunaannya apa? Menentukan momentum kekuatan buyer dan seller ya. Kayak dulu pernah saya jelasin seperti kayak tarik tambang gitu ya. Ketika tambangnya bergeser, kadang-kadang si penarik itu habis nafasnya, nah gitu ya, habis nafasnya, jadi mungkin "Eh, udah nggak kuat lagi narik, padahal dia udah berhasil narik, ya gitu. Jadi indikator itu seperti tarikan nafasnya eh, di tarik tambang gitu. Nah, kemudian ada chart pattern yang biasanya kita lihat dalam bentuk chart ya. Eh, Gabungan dari beberapa candlestick, terus kita lihat ada double bottom nih yang seperti bentuknya huruf W, ada double top ya seperti huruf M gitu, head and shoulder, inverted head and shoulder, triangle dan lain-lain. Nah, ini kegunaannya nentuin ini misalnya sekarang lagi uptrend, lagi naik, trennya ini lagi berlanjut atau malah justru berbalik gitu ya. Nah, ini kita kan nggak akan satu-satu pelajarin kayak gini semua, nggak. Karena pastinya teman-teman juga, waduh pusing banget nih, kebanyak banget ini. Padahal ini juga ada yang umum-umum aja gitu ya. Tapi di sesi ini mungkin saya mau memberikan satu apa ya, satu simplifikasi lah ya. Misalnya apa aja sih yang penting ya, karena dalam analisa teknikal itu. Nah, ini saya buat suatu ya katakanlah penyederhanaan ya, sehingga teman-teman yang mungkin baru baru belajar gitu nggak kesulitan, dan punya framework, dan nanti mungkin bisa sambil baca-baca atau belajar mandiri, mengembangkan lah ya kayak gitu kurang lebih. Jadi ada 3 step kalau yang menurut saya dalam analisa teknikal. Yang pertama itu kita bicara, pasti yang pertama itu indikasi tren dan pola. Apakah ada pola kembalikan tren? Nah, ini yang sebenarnya paling penting gitu. Karena kayak nomor satu ini kayak menurut saya itu udah mencakup kayak 80% kali ya dari analisa teknikal gitu. Yang 2 dan 3 itu lebih kepada penguatan. Jadi kadang-kadang kalau kita abaikan tren gitu, eh, pasti kita akan mengalami kesulitan gitu ya. Nah, nomor satu identifikasi tren. Nomor dua, kita menentukan di area berapa sih level yang menarik ya untuk pembelian gitu. Terus kalau ada kita sudah nentukan, wah di level area harga 1.000 nih bagus nih untuk kita masuk di saham ini gitu. Berikutnya kita bisa eh, mencari yang namanya konfirmasi, konfirmasi pembelian gitu. Nah, di step 1, 2, 3 ini banyak tools yang bisa digunakan sebenarnya. Tapi di malam ini saya akan berikan satu tools saja lah ya. Misalnya kita bicara identifikasi tren, ada bisa seperti saya yang lakukan, yaitu membaca titik puncak, titik low. Ibaratnya titik high dan titik low. Ada yang bisa juga dengan cara apa? Oh, lihat garis moving average, ya, baik yang jenisnya simple moving average atau exponential moving average. Ya, itu bisa untuk membaca tren atau pola pembalikan tren. Terus yang kedua, menentukan level area menarik nih. Ah, saya mau dari support resistennya aja. Ada yang pakai, oh saya supply demand. Ada yang mungkin pakai Fibonacci retracement gitu untuk menentukan area. Misalnya kalau Fibonacci kan Fibo 50 gitu, Fibo 60 something gitu. Tuh. Jadi di 1, 2, dan 3. Terus kemudian ketiga, konfirmasi pembelian. Di malam ini saya nanti akan cara konfirmasi dari pola candlestick gitu ya. Mungkin ada konfirmasinya bisa juga dari yang apa RSI-nya oversold, over ya kalau mau beli gitu. Nah, itu itu variasi lah ya, variasi. Tapi yang terpenting teman-teman punya mindset atau pemahaman gambaran big picture-nya itu seperti ini gitu. Kalau misalnya untuk membaca atau kadang-kadang nanti ada orang merekomendasikan atau baca di WhatsApp grup atau dari apalah postingan rekomendasi teknikal, kurang lebih dalam otak itu
saya akan melihatnya tiga hal ini gitu. Trennya seperti apa? Uptrend kah? Downtrend kah? Atau masih uptrend apa udah mau balik jadi downtrend gitu? Atau sedang downtrend atau mau balik jadi uptrend gitu. Terus kemudian di area-area mana nih support resistennya yang menarik? Belinya kalau beli ya support ya, supportnya di mana gitu, resisten di mana gitu. Kemudian ya konfirmasi pembeliannya gitu, misalnya ada candlesticknya doji nggak atau hammer nggak gitu. Itu satu, dua, tiga. Nah, kita masuk ke yang pertama, identifikasi tren dan pola pembalikan tren. Yang pasti mungkin udah pada tahu ya, tren itu ada tiga, uptrend, downtrend, sideways lah ya. Nah, uptrend ya pasti lagi naik, downtrend, sideways. Dikatakan ada istilah trend is your friend. Jadi karena dia teman kita, jangan pernah melawan tren. Ya, arus sungai aja ya. Sangat mudah membeli saham ketika trennya searah dengan yang kita inginkan. Karena di Indonesia ini ya satu arah ya beli saham ya. Mungkin kalau di pasar kayak di forex gitu dua arah mungkin ya enak. Bisa apa? Nggak cuma satu arah buy ke atas gitu tapi short gitu. Tapi yang apapun itu jangan pernah melawan tren sih gitu. Karena akan sulit melawan tren karena yang menentukan atau membuat tren itu big player gitu ya, big player dengan dananya yang besar yang menguasai harga saham. Jadi kalau kita lawan kita pun hanya cuman dananya kecil, ya kita bisa dilibas gitu. Tren dapat berakhir, waspadai adanya perubahan tren ya. Jangan membeli di uptrend, tapi sebenarnya udah ada indikasi bahwa uptrendnya akan berakhir gitu. Ya, ibaratnya ini beli di pucuk gitu ya. Wah ini Pak uptrend, uptrend. Tapi sebenarnya ada indikasi bahwa uptrendnya akan berakhir. Nah sebaliknya juga ketika ada, kan tadi kan saya bilang jangan beli di downtrend ya, jangan. Tapi kalau downtrend udah mulai indikasinya akan berakhir ya, kita bersiap gitu ya. Nggak langsung jump in, tapi bersiap. Nunggu. Mana tahu ada potensi sehingga kita bisa masuk ke dalam uptrend yang ibaratnya uptrendnya nggak telat-telat banget gitu. Kasihnya early uptrend lah gitu. Terus kemudian tren jangka panjang lebih kuat dibanding tren jangka pendek, sehingga kita jangan fokus hanya pada tren yang jangka pendek, tapi lihat juga big picture ya, tren jangka panjang gitu. Ya ini tren ya, mengenai tren. Nah, cara menentukan tren ya, tadi kan saya bilang ya ini salah satunya aja ya, yaitu berdasarkan apa? Titik puncak dan titik lembah, high dan low gitu ya. Tadi salah satu alternatif lainnya pakai simple biasanya moving average 20, kalau yang short term moving average 50 untuk yang jangka menengah gitu. Terus langsung simple. Kalau dia di atas MA50, oh lagi uptrend. Kalau MA di bawah MA50 lagi downtrend. Nah, tapi kalau yang ini kita berdasarkan high dan low. Uptrend, suatu saham dikatakan uptrend ketika dia membentuk pola higher high, higher low. Downtrend, lower high, lower low, sideways, ibaratnya high-nya kurang lebih sama atau low-nya juga kurang lebih sama. Ini ya ini ya contoh contoh uptrend ya saham INDF pada Juli sampai Desember 2024 ya. Ini secara apa namanya Juli sampai Desember berarti ya hampir 6 bulan lah ya. Jadi cukup, bukan boleh dibilang bukan jangka pendek. Nah, di sini kan dia mulai ya dari akhir Juli atau udah mulai awal Agustus gitu. Dari sekitaran 6.000 naik sampai ke 7.200. Ini habis itu dari 7.200 dia mengalami koreksi ke 6.800. Nah, 7.200 ini boleh dibilang sebagai titik puncak ya, misalnya puncak pertama, high pertama. Di 6.800 ini low pertama ya, lembah pertama. Lalu harga naik lagi terus sampai ke level di 8.000, ini high kedua. Terus koreksi lagi ke 7.400-an di bulan awal Desember.
lalu naik lagi ke 8.200. Ya, di yang high pertama di sekitaran 7.200, high kedua 8.000, high ketiga 8.200. Jadi high 3 lebih tinggi dari high 2 lebih tinggi dari high 1, membentuk pola higher high. Low-nya juga ya, low 2 di sekitaran 7.400, low 1 di 6.800 ya, higher high, higher low. Oke, trend kayak gitu. Dan kita kita lihat juga di uptrend itu kenaikan harga ya, yaitu misalnya di bulan Agustus itu masih 6.000 ke dari titik awal Agustus ke high pertama di 7.200 itu perjalanannya rally-nya gede banget. Sementara koreksinya cuman kecil gitu. Dari 72 ke 68. Lalu rally lagi dari 68 ke 78. Koreksinya dari 78 ke 74. Jadi uptrend juga kenaikan harga lebih besar dari koreksi. Nah, ini kalau contoh downtrend seperti ini, gitu. Ini eh, penurunan yang cukup masif di saham BBTN ya. Dari bulan Oktober 2024 sampai di bulan Maret 2025 itu kencang banget penurunannya ya. High satunya di 1.500, terus turun ke low satu, naik ke high 2 ya, seperti itu. Dari sini kelihatan ya, tinggal di garis high satu, high 2, high 3, high 4, high 5, high 6 ya. Jadi banyak sebenarnya rebound-reboundnya gitu. Tapi reboundnya itu kalau dibandingin sama koreksinya, gedean koreksi. Jadi penurunan harga lebih tajam dibandingkan dengan reboundnya. Ya, dan ini membentuk lower high dan lower low polanya. Jadi itu ya, uptrend sama downtrend, gimana sih cara nentuin satu saham lagi uptrend, gimana sih cara saham lagi downtrend, ya kita melihat pola high dan low-nya gitu. Katakanlah ini kita saham BBTN nih masih kayak gini gitu. Jadi kalau ada rekomendasi atau pengen banget masuk BBTN ya, kalau dari perspektif analisis teknikal ya, ya mungkin kalau ada perspektif lain silahkan ya, tinggal conviction teman-teman. Tapi kalau misalnya tidak ada ya, dan teman-teman menggunakan analisa teknikal ya, dalam konteks ini ya kita tidak mengambil keputusan untuk masuk gitu. Bahkan ketika saham ini sudah di low 6 ya kita tahu bahwa pola lower high dan lower low masih ada kayak gitu ya. Jadi kita tunggu dulu aja gitu. Ini downtrend. Nah, berikutnya ini, nah yang berikutnya kita bisa juga dalam downtrend itu mengidentifikasi, kan tadi uptrendnya masih jalan nih. Ntar kalau jangan-jangan kalau kita masuk uptrendnya selesai nih, ada nggak sih acuannya supaya jangan kena prank gitu atau istilahnya beli di pucuk? Ada indikasi suatu uptrend berpotensi untuk selesai, yaitu ketika pola pola eh, higher high dan higher low itu mulai dilanggar gitu ibaratnya, dilanggar. Ini misalnya saham BTN pada bulan Juni sampai November ya. Di Juni ini dia naik dari low pertama 1.200 1.160 ke high pertama 1.400. Ada koreksi ke 1.240, lalu naik lagi ke high kedua 1.520. Lalu ke low 3 di 1.360. Jadi kalau misalnya low satu, high satu, low 2, high 2, low 3 itu terbentuk yang namanya higher high, higher low ya kan. Nah, problem terjadi ketika di high ketiga itu ternyata angkanya nggak lebih, ya kurang lebih sama dengan high 2 di 1.520. Nah, ketika ini terjadi, kita juga harus mulai menahan, mengerem ya, waspada, jangan beli dulu. Karena apa? Terjadi high yang tidak lebih tinggi gitu. Jadi higher high-nya nggak tercapai. High 2 sama high 3 itu sama. Lalu setelah high 3 ternyata harga sahamnya turun terus dan
sampai kepada low yang lebih rendah daripada low 3. Low 4 lebih rendah. Nah, disinilah baru ternyata konfirmasi, ya, lower low gitu. Ada yang mungkin low low 4-nya nggak sama dengan low 3 gitu. Nah, itu mungkin bukan langsung berubah jadi downtrend, tapi uptrend berubah dulu, kemungkinan besar bisa jadi sideways. Tapi yang pasti adalah uptrendnya selesai, ya. Jadi indikasi uptrend selesai ketika gagal membentuk higher high, ya seperti ini. Nah, ini juga bisa kalau mau pakai yang bentuk pola, pola double top gitu kan. Ya, tapi kalau misalnya capek ngapal-ngapalin, ya pakai simple high, low high-nya gimana gitu. Nah, ini kemudian ada identifikasi. Nah, kalau misalnya, ih lagi downtrend nih, ya udah deh kita nggak beli. Tapi pengen dong kayak beli saham itu kayak baru-baru mau memulai uptrend gitu kan. Jadi nggak terlalu terlambat-terlambat banget. Bisa nggak kita berancang-ancang seperti itu? Bisa. Jadi ada indikasi juga kalau misalnya suatu downtrend, suatu saham, indikasi ini akan selesai nih downtrendnya, ya. Jadi ini contoh saham BBCA pada bulan Maret sampai Juni 2024 gitu. Ya dari di bulan Maret itu 10.200 turun ke April 9.200, penurunannya tajam. Kemudian ada rebound, tapi reboundnya ya tidak sebesar penurunan ya, ke 9.900. Turun terus, turun lagi, rebound, turun, rebound, seperti itu. Jadi high 1, high 2, high 3, high 4, low 1, low 2, low 3 itu membentuk downtrend ya. Patternnya lower high dan lower low gitu. Nah, begitu masuk dari high 4 ke low 4, tiba-tiba low 4-nya boleh dibilang ya setara dengan low 3 nih. Jadi dia nggak melanjutkan lower low ya. Di sini di 9.000 tuh ya di bulan Juni akhir. Nah, di situ kita juga sudah mulai bersiap ya, nggak langsung beli tapi ancang-ancang. Wah, ini kalau dia nggak apa nggak membentuk lower low, ini ada potensi ya momentumnya si downtrend kayaknya udah mulai terindikasi selesai nih gitu. Nah, terus kemudian ternyata setelah mencapai low 4, turun ke low 4, naik. Nah, membentuk high yang lebih tinggi dibanding high 4. High 5-nya lebih tinggi dari high 4. Konfirmasi dari uptrend, kayak gitu. Jadi ini ngebantu untuk kita mempunyai gambaran. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada downtrend, downtrend, ya kalau belum ada bentuk indikasi dilanggarnya pola downtrend kan lower high, lower low ya. Kalau belum ada ya jangan bersiap. Tapi kalau sudah ada, ya mungkin kita bisa bersiap. Jadi itu watchlist lah gitu ya. Ya indikasi selesainya downtrend. Jadi cari saham kalau misalnya masih uptrend, oke, boleh. Ya, polanya masih membentuk higher high dan higher low. Tapi biasanya yang menarik juga yang kedua yaitu cari saham yang indikasi kan selesai downtrend ya. Downtrend itu kan lower high dan lower low. Nah, kalau misalnya polanya itu mulai terganggu, ada indikasi awal. Kayak tadi BCA, low-nya nggak lower low, tapi same low. Indikasi. Nah, ketika membentuk higher high, nah itu kita dapat suatu konfirmasi, oh ya nih, boleh deh. Gitu. Kita boleh memasukkan watchlist, nggak langsung beli juga sih, gitu. Karena ini step pertama, judulnya identifikasi tren dan potensi pola pembalikan tren kayak gitu, itu yang nomor satu. Nah, yang berikutnya setelah kita tahu ini misalnya kita sudah dapat suatu saham ya, mungkin saham itu sedang masih dalam terjaga uptrendnya atau saham itu sudah dalam indikasi oh downtrendnya sudah selesai, kemudian kita menentukan level-level yang menarik, eh, menentukan level area di mana sih yang menarik untuk pembelian gitu ya.
Ya banyak cara ya, supply demand apa, tapi ini sebenarnya salah satu yang paling simpel aja, yaitu support dan resisten. Ya bisa dihubungkan karena bagaimanapun support resisten itu kayak terjadi pembalikan arah di dalam gerakan harga gitu ya. Bisa dihubungkan titik titik yang high low tadi kita hubungkan seperti itu. Eh, Bisa juga support resistance itu merupakan area start di mana terjadinya pergerakan harga yang naik atau turun secara signifikan. Kemudian support resistance itu bersifat apa? em, Bersifat vice versa, itu maksudnya gini. Kalau resistennya ditembus ke atas ya, istilah katanya breakout, maka resisten yang ditembus tadi akan menjadi support gitu. Jadi ketika harga sahamnya setelah tembus resisten, kita tunggu di area support, yang mana supportnya adalah resisten yang ditembus tadi. Nah, di situ kita beri tanda bahwa itulah level menarik untuk pembelian, gitu ya. Contohnya, nah ini ada saham Indofood tadi yang pertama, contoh pertama. Di bulan Agustus sampai Desember, ya uptrend tadi kan ya, sesuai panahnya yang panah hitam. Naik sampai high di sini, koreksinya tipis, naik lagi, koreksi, naik lagi seperti itu. Nah, kita lihat ketika dia naik nih di akhir Agustus di sekitar 6.800 itu ya, high, terus kemudian dia koreksi ke 6.600. Nah, setelah 6.600 dia terus rally, lalu kemudian mentok atasnya, kemudian dia turun. Nah, ternyata turun pada saat menyentuh resisten yang tadi ditembus di sini ya, di akhir di awal September ini. Nah, ternyata ketika balik lagi ke resisten yang sekarang jadi support, ya ada rebound gitu. Di sini kita bisa garis nih sebenarnya, ketika dia ditembus di sini, kita tinggal tarik garis horizontal, seret, di area 6.800 merupakan area yang menarik ya, area yang menarik gitu. Kemudian 7.200 ini kan ternyata resisten nih. Kalau kita beli ternyata dia turun lagi 7.000 menjadi support, resisten menjadi support ya. Jadi setelah step pertama menentukan tren, yang step kedua adalah menentukan area yang menarik, area-area menariknya, support resistennya seperti itu ya. Yang kedua contoh lagi, kalau yang tadi kan masih, nah ini area menarik kan, ini saham yang tadi masih dalam uptrend. Kalau ini BBCA sahamnya baru aja selesai downtrend di bulan Maret sampai Juni 2024 ya. Ini tadinya downtrend, lower high, lower low. Nah, terus kita perhatikan di sini kan low 3 sama low 4 ya kurang lebih, walaupun ada swingan ini tapi oke lah. Dia relatively setara gitu. Nah, perhatikan high keempat itu di sekitaran 9.000 berapa? 9.500. Lalu dari low 4 ini dia naik tajam, tembus sampai ke 9.700 ya. Jadi resistennya yang garis biru ini ditembus dan dia berhasil membentuk high baru, higher high. Padahal dulunya awalnya downtrend ya, harusnya kan lower high. Ini tembus atas, ya akhirnya downtrend selesai, dan ketika dia ada koreksi tipis saja, ya nggak harus pas banget di garisnya, tapi yang mendekati di 95. Nah, setelah dari 97 ke 95, 95 naik lagi gitu. Jadi kita tandai
Area menariknya adalah di 9.500, yaitu resisten menjadi support. Ya, itu yang poin nomor 2 ya, area menarik, level menariknya. Nah, yang ketiga itu menunggu konfirmasi. Jadi misalnya kita sudah punya satu saham, uptrend, masih valid uptrendnya, atau saham yang downtrend sudah mau selesai. Terus kemudian kita lihat, em, ini udah di area deket-deket sama supportnya nih, support yang resisten dulu sekarang menjadi support. Nah, langsung belikah? Ya, tetap bagaimanapun juga kita harus batasi risk management nih istilahnya. Karena bisa aja itu sahamnya misalnya sudah di sini, nggak taunya malah jebol ke bawah lagi bisa, gitu. Ya, kalau misalnya ternyata ini swing high 5-nya di swing atas, tapi istilahnya false breakout ya, breakout tapi palsu. Terus habis itu muncul candle merah tajam ke bawah, bisa nggak bisa. Oleh karena itu kita betul butuh satu step lagi yang namanya konfirmasi. Konfirmasi bahwa kalau di support itu memang ada potensi untuk rebound naik ke atas. Jadi kalaupun saham sudah berada di area level yang menarik untuk dibeli, kita perlu ada konfirmasi sebelum membeli untuk meminimalkan risiko bahwa harga ternyata tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Salah satu konfirmasi bisa dari pola candlestick. Dan salah satu pola candlestick yang apa namanya paling efektif gitu ya, itu yang bentuknya seperti doji ya, yang kayak bentuk apa eh, plus gitu ya, palang merah gitu. Apalagi kalau nggak ada bodinya gitu. Terus bisa juga bentuk hammer atau candle yang kira-kira candlenya itu ekornya panjang-panjang gitu ya. Nah, ini contohnya di BBCA tadi tuh. Dia downtrend, terus kemudian berhasil, ini low-nya sama, jadi tidak melanjutkan lower low, dan habis itu di breakout 95-nya, ya 95-nya artinya dia berhasil membentuk higher high, ya. Dan trennya selesai. Kita lihat pola candlestick-nya nih, ada yang kayak semacam ini ya, panjang nih. Gitu. Artinya apa sih kalau yang bentuk kayak gini? Di sini benar-benar kekuatan bullish bearish itu di apa namanya? Dia dibuka di sini, turun terus dihajar lagi ya. Jadi artinya memang bearish powernya sudah mulai kehilangan kekuatan kayak gitu. Ya. Jadi ini bisa tambah konfirmasi ketika muncul candle seperti itu, ya sudah kita beli kayak gitu ya. Tapi tetap kita terapkan manajemen risiko ya, stop loss-nya di berapa, itu mungkin nanti next cara untuk manajemen risiko, atau dulu juga Coach Suba juga sudah pernah jelaskan sih stop loss gitu. Jadi ini secara analisa teknikalnya konfirmasinya seperti itu candlestick. Nah, ini juga di saham apa nih? ESA di bulan Maret 2025. Ya, resisten. Nah, ini kalau ini juga kita lihat ya. Ini dari 620 turun ke 500. Kemudian naik lagi ke 600, lower low ya. Kemudian turun lagi ke 500 dan terlihat ini low-nya sama. Ya, dari sini kita udah mulai curiga bahwa downtrend-nya selesai. Tapi kemudian naik ke 560, oh enggak, tapi high-nya masih tetap lower lower high gitu. Tapi habis itu ya turun lagi, low-nya sama lagi 500. Low-nya sama sampai 3 kali nih, ya kan? Same low. Jadi sebenarnya indikasinya downtrend-nya makin melemah. Dan ketika dia tembus, dia 560-nya berhasil di break itu, nah disinilah pola higher high-nya terjadi. Tadinya kan lower high. High-nya lebih rendah, pas di sini high-nya lebih tinggi.
Dan ini resisten menjadi support dan di break, kemudian dia ke 600 terus kemudian turun tipis saja ya, turun tipis ke 560-an, 555 ya, nggak mesti harus benar-benar eksak berapa levelnya. Tapi lihat di sini ada mulai kayak gini ya, candle yang kurang lebih ekor-ekornya panjang seperti ini, hammer gitu ya. Nah, ini bisa menjadi indikasi konfirmasi untuk kita ketika ini muncul ya sudah kita beli kayak gitu. Oh, ada lagi Medco di bulan Mei 2025 seperti itu. Ini downtrend seperti ini. Terus kemudian ternyata ya ini low-nya sama nih di kisaran 880-an-nya. Ya ini low, ini high, lebih rendah high-nya, lebih rendah high-nya. Tapi pada saat setelah dari di bulan apa nih, akhir April dia break ya, sehingga high-nya ini membentuk higher high. Dan kita lihat high sebelumnya itu di sini di 1040 kita tarik garis ya, resisten yang menjadi support dan dia turun perlahan-lahan ke 1040 dan hammernya sampai 2 tuh. Hammernya sampai 2 candlesticknya. Pokoknya candlestick yang panjang-panjang begini itu bisa menjadi salah satu tambahan konfirmasi kayak gitu sih. Ya, untuk meminimalkan resiko aja sih. Baru habis itu dia melanjutkan rally. Jadi itu tiga apa namanya? Gambaran secara umum ya. Ketika analisa teknikal, tren, terus kemudian apakah ada pembalikan arah tren. Terus yang kedua, area-area menariknya di berapa gitu. Mau pakai support resistance atau misalnya pakai, kalau yang udah sophisticated misalnya pakai Fibonacci atau supply demand. Nah, yang berikutnya yaitu mencari konfirmasi pembelian. Dan ini ada, kita sebenarnya dari Espas ada namanya trading club ya. Jadi kayak hal-hal yang tadi itu bagi teman-teman yang memang udah buka Espas sebenarnya bisa join ya, sudah punya kode nasabah, jadi kayak nggak perlu nunggu apa, harus ada acara edukasi, bisa ditanyakan melalui ini platformnya WhatsApp group sih kayak gitu, grup khusus nasabah Espas ya. Jadi kadang-kadang juga dari tim Pak Ubay sering memberikan apa yang menarik-menarik, dan dari teman-teman juga bisa bertanya terkait saham apa kayak gitu. Oke, dari saya mungkin materinya seperti itu. Saya kembalikan dulu ke Vena, silakan. Baik, terima kasih para pon. Ya, cukup menarik banget ya. Ini kita flashback mengenai analisa teknikal secara basic, pemahaman basic ya para pon ya. Kira-kira kalau untuk teman-teman semua, apa sudah sedikit pemahaman nih dari yang disampaikan sama Pak Rapon ya? Ini kebetulan memang ada pertanyaan, namun sebelum itu, sebelum saya membahas pertanyaan dari Ko Hendrik, saya juga perlu mengetahui dari teman-teman semua yang hadir di sini sih, karena kan ini kan kita membahas tentang analisa teknikal seperti itu. Jangan sampai apa yang sudah disampaikan, namun ternyata ada beberapa yang tidak kurang paham atau tidak bisa mempraktekkan seperti itu. Minimal minimal harus bukan minimal setidaknya ada hal yang bisa dipraktekkan nih buat buat teman-teman semua, buat bisa mengetahui apa sih stepnya yang harus dilakukan seperti itu. Apakah ada yang mau speak up, yang teman-teman di sini yang join? Parapon mungkin boleh diberikan salah satu tips ya Parapon ya. Jadi ketika membuka chart, hal tiga tiga tahap atau 4 tahap lah Pak, yang perlu secara yang paling gampang biar mereka bisa melihat seperti itu. Silakan Ko Jonathan. Sebentar. Halo, selamat malam. Malam. Selamat. Bisa bisa dengar? Kedengaran, kedengaran. Oke, oke. Pak Parapon mau tanya. Tadi Ya. kan disebut
kita kan kalau mau bukan investasi ya, mau cari cuan di saham, kan kita beli waktu yang terendah kan. Nah, tadi disebutkan untuk mengetahui terendah tunggu konfirmasi. Nah, konfirmasinya seperti apa, Pak? Lihat candlestick atau lihat berapa? Ya, saya belum paham. Coba minta bantu jelaskan. Saat kapan saya masuk untuk membeli? Dan saat kapan saya merasa sudah di puncaknya, terus saya perlu jual? Gitu, Pak Parapon. Bisa berikan contoh gitu? Tadi saya lihat di ESA. Coba contoh ESA gitu, Pak, yang tadi Bapak berikan. Ya, Pak. Bentar ya. Itu tadi di yes. Belum share screen, Pak Rapon? Oh ya, ini yang tadi ya. Ya, oke. Jadi memang tahapannya ya secara sederhana tadi sempat di awal tadi yang mana tadi ya. Saya sebenarnya. Nah, oke. Jadi yang pertama sih tadi pertanyaan sama Vena juga ya, identifikasi tren. Ya, tren itu sedang uptrend kah, sedang downtrend kah, gitu ya. Mm-mm. Nah, salah satu caranya yaitu dari titik puncak, titik lembah gitu ya. Saya higher higher high, higher low seperti itu. Nah, kemudian yang kedua pertimbangannya gini, kalau kan kita beli di uptrend nih, misalnya contoh di saham Indofood ini, jangan-jangan kita belinya di high ketiga, ketinggian gitu, ternyata sudah mau selesai uptrendnya gitu. Mm-mm. Oke. Jadi selain harus pastikan trennya itu masih berjalan, yang bicara tren ini kita juga harus pastikan ini trennya ada indikasi mau selesai apa enggak gitu. Nah, kalau kita kan beli saham di Indonesia ya belinya ke atas ya Pak ya. Artinya kita melihat kalau kalau bisa ada indikasi downtrend itu mau selesai, baru kita siap-siap dulu dah gitu. Jangan langsung beli sih, siap-siap. Nah ini contoh ya. Nah ini misalnya downtrendnya BBCA ini ya, turun high 1 di 10.400, kemudian low di 9.200, naik, turun lagi, naik lagi, turun, naik, turun. Nah, kan kalau downtrend itu low-nya selalu membentuk low lebih rendah gitu ya, lower low ya, atau membentuk lembah yang di bawah terus gitu. Tetapi ketika dia itu low yang nih nomor 3 dan 4, nggak taunya sama nih gitu. Nah, itu kita udah mulai curiga gitu bahwa downtrendnya si BBCA misalnya mau selesai gitu. Tapi jangan langsung beli. Kita tunggu sahamnya itu apa ibaratnya developing lagi lah gitu. Nah, ketika dia di sini membentuk high yang lebih tinggi dari nomor 4 gitu ya. Nah, ini baru kayak tambahan lagi nih informasi. Oh, ternyata dia kan kalau downtrend itu high-nya lebih rendah dibanding high sebelumnya. Sekarang high-nya lebih tinggi. Oke, berarti nampaknya downtrend selesai, kayak gitu kan. Nah, itu kayak menambah tambahan informasi bagi kita gitu ya. Jadi benar-benar analisa teknikal itu kayak eh, kita bergerak berdasarkan informasi gitu. Kalau belum ada informasi yang valid, kita tunggu gitu. Nah, ketika udah sampai begini, eh, ini kan kita dapat satu keyakinan, downtrend selesai. Masuknya di berapa, yaitu ya barulah step kedua.
Step kedua itu yaitu masuk menentukan level area menarik. Ya, salah satunya support resistance. Nah, ini tadi kan. Jadi dia pertama downtrend, downtrend, pas low 3 dan low 4-nya sama, terus kemudian naik seperti ini, dia membentuk high yang lebih tinggi daripada nih, high 5 lebih tinggi dari high 4. Ya udah kita tandain di high 4 itu, ya ini mungkin sekitaran 9.000, antara 9.496 dan 9.5 lah ya, kayak gitu. Ini kebetulan BBCA larinya dari dia tembusin resistennya itu nggak terlalu jauh nih, 97 aja. Mungkin ada beberapa saham yang tembusnya naik ke atas tinggi. Ya kita tunggu aja di kisaran ini, 95. Nah disitulah kita, poin yang nomor 2 adalah area yang menarik tuh 95. Nah setelah area menarik 95, kita masuk ke poin ketiga, yaitu tambahan konfirmasi yang namanya candlestick. Kalau dia itu ada panjang-panjang gini sih Pak. Ya ini mungkin kalau baru-baru mungkin hafalin pola-pola ya, tapi ya kalau berulang-ulang nih kayak gini. Bentuknya hammer kayak gitu, yang mana kan artinya kayak yang tengah-tengah ini ya. Dia open di sini nih 96. Dia sempat turun, tapi nanti close-nya naik lagi gitu. Jadi di sini area di mana terjadi kayak apa sih, volatilitas yang tinggi gitu. Jadi ada kayak semacam pertukaran yang antara kekuatan buyer dan seller itu saling kuat-kuatan di area yang menarik. Dari situlah baru kita melakukan pembelian, gitu. Ya. Jadi kalau saya recap, yang pertama itu identifikasi tren, termasuk di dalamnya indikasi kalau downtrendnya itu sudah mau selesai. Ya, tapi tentu butuh informasi-informasi yang kayak tadi ya, yang pola higher high, higher low tadi. Dan yang kedua adalah menentukan area yang menarik. Ya, resisten yang bisa menjadi support. Kalau resisten yang tadi itu yang high sebelumnya ditembus break, nah kita tunggu di area resisten itu kayak gitu. Yang sekarang menjadi support. Baru yang ketiga adalah kita konfirmasi tambahan dari pola candlestick. Di kisaran support itu ada nggak candlestick pembalikan, entah hammer, doji, seperti itu. Kurang lebih sih gambaran umumnya kayak gitu Pak. Kira-kira masih ada yang ditanyakan nggak Pak? Itu nggak? Pak, nanya dong. Nah, kayak sekarang ini di BBCA ya, kan yang Bapak gambarkan ini candlestick-nya merah turun, terus sudah turun sampai bottom, terus ada hijau naik kan, Pak? Candle Mhm. pertama, oke, betul. Mhm. Terus kedua naik lagi. Nah, apakah dua candle naik itu sudah menandakan konfirmasi bahwa penurunannya sudah selesai gitu? Oke, jadi kalau misalnya ini kan yang bawah-bawah ini apa, yang 9.000 ini ya, itu namanya Enggak, ya kita lembah. kita lihat yang 9.000 aja Pak, yang titik Ya, yang ini. ya, 9.000 itu kan disentuh 2 kali Pak ya, Iya, disentuh 2 kali nih di bulan Juni, awal Juni sama tanggal 21-an ini. Nah, gitu. Ini sebenarnya dari sini kita baru bilang ini indikasi Pak, downtrend selesai. oke. Indikasi. Karena apa? Kan kalau downtrend itu dia membentuk lembah yang selalu lebih rendah, lembah berikutnya lebih Hmm. rendah. Kok Hmm. sekarang di tanggal 21 lembahnya nggak lebih rendah, tapi sama gitu. Nah, Hmm. itu indikasi. Nah, yang kedua, ketika di tanggal yang ini yang tadi Bapak bilang ya, ada 2 candle hijau, Iya, langsung betul. plus gitu. Nah, ini menarik karena apa? Sebelumnya si BBCA ini yang apa?
di tanggal 7 ini ya, itu Ah, high itu kan 9 berapa tuh? 95. ya. Nah, kalau downtrend kan high-nya juga biasanya membentuk high yang lebih rendah nih. Harusnya Hmm. di 94 nih turun lagi. Tapi malah lanjut. Jadi high-nya lebih tinggi. Nah, itu baru di situ kita merasa tambahan, oh ya, downtrend-nya selesai nih, si BBCA gitu. Jadi Pak, waktu candle hijau yang kedua, Mm-mm. itu kita sudah boleh masuk atau enggak? Eh, Kalau candle yang kedua, ya kan, kita sebenarnya sih ya sangat tidak disarankan langsung masuk gitu. Ya, Oh. sangat tidak disarankan karena kan biasanya biasanya itu apa namanya ketika breakout itu volatilitas itu kenceng banget ya. Hmm. Volatilitas itu kadang-kadang bisa aja ih, pagi di bawah kenceng gitu. Tapi Hmm. tiba-tiba sorenya di bawah turun, tutupnya di bawah ya sampai 9.200 Hmm. bisa ya gitu. Hmm. Tapi bagi beberapa orang ya kadang-kadang ada juga yang istilah kata senang apa namanya trading breakout gitu ya. Nah, trading breakout sekali lagi itu harus ibaratnya disiplin cut loss-nya itu langsung ketat, Pak. Ya, Hmm. ya itu misalnya apa? 95-nya dilewatin. Nggak taunya pada jam 3 atau setengah 4 udah mau tutup harga di 92. Nah, itu belinya tadi siang harus cut loss juga tuh gitu. Nah, kayak gitu. Jadi ya, tapi kalau bagi kita yang memang bukan yang tipikal trading buru-buru ya, kita membelinya tuh ketika eh, pergerakan sahamnya itu jangan lagi rame-rame banget karena volatilitasnya tinggi ya kita tunggu aja dulu. Nanti Hmm. dan 7 nanti ketika pelan-pelan tunggu di 95 kita lihat oh dia udah di area menarik plus tambah lagi kita konfirmasi dari candlestick hammer ya atau doji. Nah, itu seperti itu. Tujuannya sih sebenarnya untuk meminimalkan resiko sih Pak gitu. Gitu. Ada beberapa yang memang agak agresif ya dia langsung beli ketika di candle kedua yang tadi Bapak bilang tuh yang udah tarik gitu kan. Hmm. Ya, itu. Tapi kalau bagi beberapa ya kembali lagi ke profil resiko ya. Dia yang Hmm. konservatif sudah saya tunggu dulu deh gitu. Karena yang biasanya berdasarkan pengalaman gitu ya seringkali kayak gitu false breakout banyak banget gitu. Lagi kalau saham-sahamnya kayak kalau ini BCA mungkin nggak terlalu volatile banget tapi kayak kayak waktu itu pernah kita di saham timah Pak gitu. Rapon, Ya, Pak Rapon. ya, BBCA hari ini sampai ini apa turun, ya? Bisa Bapak tampilin nggak? Maksudnya sampai hari ini apakah saatnya untuk beli atau tidak? Nah, ya. Ini kan menarik ya Pak. iya. Bentar ya. Ini kan kayak chartnya seperti ini. Terus sebenarnya sudah mulai menarik ya. Hmm. Kenapa? Ya, ini kan misalnya gini. Dia tadi high-nya di sini nih Pak, di sini di 9175 ya. Artinya apa sih kalau di sini dia tadi downtrend nih yang sini ya. Saya kasih ini aja simpelnya ya. Ini downtrend ya. Iya. Ini kan 9175. Nah, Hmm. ternyata sahamnya berhasil lewat nih 9175-nya gitu. Artinya dari sini sebenarnya juga udah menarik nih. Karena udah masuk nih bayarnya nih gitu. Hmm. 9 ya. Seperti yang chart tadi gitu 9175. Nah, itu kembali lagi. Artinya kan di sini area menarik ya di area sini. Tapi ternyata ya pun di situ nggak berhasil rebound seperti yang contoh tadi. Hmm. Nah, maka itu inilah pentingnya yang nomor 3 tadi konfirmasi
candlestick karena di sini nggak ada konfirmasi apa-apa nih, sehingga ya jebol nih kayak gitu. Oke. Dari sini sebenarnya apa sih yang kita bisa, kalau kita bicara apa ya, zoom in lagi ya, artinya apa sih? Di sini kan sebenarnya ada tren juga ya. Kalau yang bagian sini dia lagi downtrend. Tapi setidaknya Pak, ini kan dia membentuk high yang lebih tinggi dari ini ya. Resiko terburuk itu sebenarnya ya kemungkinan ini turun ya. Kemungkinan besar dia akan sampai di sama aja sama low ini. Tapi sekali lagi ya, Hmm. yang namanya teknikal sebenarnya bagusnya itu kita tidak memprediksi chart ke depan gitu. Tetapi kita bergerak berdasarkan apa yang namanya yang chart yang sudah ada kayak gitu. Ya. Kalau dari sini saya bisa simpulkan sebenarnya kalau ini kan pattern pattern downtrend ini sudah patah gitu loh. Dengan dia membentuk high yang lebih tinggi ini. Kayak gitu. Sekarang kita tinggal Jadi menunggu. un- untuk sekarang ini masih, kalau menurut Bapak masih downtrend dong gitu ya? Nah, sebenarnya gini kan, kalau yang kita lihat ya, tren yang ini nih, Iya. ya, nah ini saya bikin garis. Yang ini udah patah nih. Karena apa? Hmm. Karena dia high di sini sudah dikalahkan sama ini nih. Hmm. Jadi ibaratnya si BBCA itu sekarang sedang developing, sedang membentuk tren baru nih. Kita butuh tambahan eh, candle-candle berikutnya. Tetapi kalau bagi saya sendiri, ya agak aman karena apa? Karena kan dia ini boleh dibilang salah satu syarat downtrend sudah terlanggar ya. Nah, setidaknya kan kalau misalnya selesai downtrend pilihannya cuma dua. Dia langsung uptrend atau dia sideways dulu gitu. Kalau pilihannya sideways ya kemungkinan besar dia akan sama nih sama low yang di sini nih 7.850 gitu. Karena low-nya di sini, low-nya di sini gitu. Jadi pergerakan garis besarnya sih eh, saya cenderung tunggu di 7.850. Hari ini 8,5 ya. Oke. Tuh. Kemungkinan bisa menyentuh nggak, Pak? Iya, kalau kalau namanya teknikal kita harus apa namanya? Ya itu salah satu opsi lah ya. Kayak gitu. Setidaknya setidaknya ini kan berapa persen sih? Sebentar ya. Ini kan ke sini ya sekitar 8 persenan lagi sih, Pak. Jadi Oh, sebenarnya 8%. hmm, Oke. cuman kalau ini agak detail. Lihat pergerakan di sini ya, di harga 7.600 atau 7.000 ya 7.800 ya. Mm-mm. Kalau kita Mm-mm. di sini itu dia tuh nggak tahan lama gitu loh. Di sini tuh begitu nyampe sini 72 bahkan low-nya 72 ya. Langsung Mm. cepet-cepet naik gitu. Jadi seolah-olah ini kayak rejection-nya kenceng banget gitu. Jadi kayak ini seolah-olah bukan harga yang wajar gitu lah ya. Mm. Jadi dia 7 76 77 sebenarnya itu suatu harga anomali kayak gitu. Mm. Jadi kalau dari sini sih saya the worst case ya. Ya, tapi memang tidak bisa dibilang 100% the worst case-nya yaitu saya Mm. kalau dikasih di sini saya akan beli itulah kurang lebih. Karena tadi yang pertama asumsinya yang pertama yaitu ini di sini dia Mm. ada low, dia berhasil membentuk dia ada high tapi dia berhasil membentuk high-nya lebih tinggi gitu.
Pak Rapon, Ya, tanya dong, kalau saya pengen trading, maksudnya jangka pendek lah. Kalau BBCA nggak cocok lah buat jangka pendek ya, Pak ya. Cocok nggak? Saham apa yang cocok, Pak, kira-kira? waduh, saya banyak ngikutin ya. Eh, ada request nggak coba misalnya kita contoh yang kayak kayak bumi gitu ya. Hmm, Nah, ini juga bisa juga sih kalau kita lihat ya. Kan downtrend ini, nah, ini kalaupun kita lihat ya di sini, oh udah kena kayak gitu ya. hmm. Nah, ini sebenarnya cuman memang kalau di sini bumi jangka pendek sih. Jadi kayak Jangka pendek. Oh, nah, sini nih misalnya ini kan sebenarnya dia uptrend, terus dia eh, tembus bawah nih. hmm. Cuman mungkin ada potensi untuk retest dulu ke sini nih 128 gitu. 116 ke 128 ya, ya 10%-an lah, Pak. Oh, lumayan loh. Cuman ya harus dijagain. Kalau lihat candle hari ini sudah boleh beli ya, Pak ya? Eh iya, kalau ini kan bisa juga kalau kita lihat ini ada krisis yang dari sini, ya sekitaran sini ada beberapa candle-candle panjang sih. Nah, Hmm. iya, ada hammer seperti itu dan hari ini ada Naiknya lumayan. lumayan. Ini, oh ini ada juga Winter Mars ya. Jadi dia itu kan di sini downtrend ya, WINS. Wintermar. Ini dia berhasil naik ya jadi gitu. Ya di sini dia membentuk high-nya yang lebih tinggi nih gitu. Yang pertama kita pakai yang resistance support sini memang nggak berhasil naik ya. Berarti yang berikutnya di sini sebenarnya kita lihat nih di sini ya kisaran-kisaran sini lah ya gitu. Nggak harus pas banget sih tiga tiga 350-an lah gitu. Nah, ini yang udah agak jalan sih sedikit. Nah kalau yang di sini memang dia nggak ada doji atau apa, tapi ada satu nama candlesticknya ini engulfing istilahnya ya. Jadi di sini ada candle merah, ada candle hijau, dua berurutan gini. Nah kalau candle hijaunya lebih gede daripada candle merahnya, nah itu pola candlestick yang menarik juga gitu. Jadi kayak dimakan gitu si candle merahnya kayak gitu. Itu sih saya yang lagi dua itu aja yang trading ya. Ya mungkin bisa salah juga, yang penting ada dasarnya sih. Bumi wins seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Rapon.
Pak Rapon, ini kebetulan udah ada 3 pertanyaan nih Pak Rapon. Oh, 3 atau 2 lah. Ini dari Ko Hendrik Pak Rapon. Ko Hendrik ini kan termasuk investor yang suka dengan saham BBTN. 21 dia ada beli di 1290 karena dia lihat ada keganjalan. Tapi malah harga tambah naik dan dia langsung TP di harga yang bagus. Pertanyaannya untuk analisa pergerakan grafik secara teknikal saat ini, maka entry yang bagus kita bisa masuk di harga berapa ya, Pak? Karena saat ini masih wait and see. Bisakah kita memprediksi batasan turun harga low-nya dan kapan kira-kira akan rebound lagi? Mungkinkah akan terpengaruh juga antara teknikal dan juga laporan keuangan yang akan dirilis? Ya, oke. Kalau kita bicara apa namanya, di pertanyaannya kejanggalan ketika sudah ex debt dividen harga tambah naik. Oke. Sini ex. Ya itu dividennya 53 ya. 53 berarti yieldnya kalau di ya cukup besar ya. 800 berarti ya hampir ya 5-6% lebih adalah gitu. Ya, tapi itu satu hal ya. Kalau apa ya, kalau nggak salah ini ada banyak berita-berita lah ya kalau BBTN gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara eh, pure analisa teknikal ya kita kan asumsinya kita kita tidak tahu nih berita ini bagus apa enggak gitu ya untuk BBTN gitu. Ya, yang pasti kalau kita lihat sih sebenarnya saat ini ya dari pergerakan beberapa hari terakhir sih tampaknya ini kan ya ini udah ada ya kenaikan ya. Bahkan kalau boleh dibilang ini ya kan tren yang kecil-kecil ini tapi panjang ya ini udah selesai lah gitu. Ini high-nya di sini udah ditembus gitu. Kemudian kalau kita lihat juga sebenarnya di momen saat ini tuh momen yang area menarik. Nah, di sini ada support ya 1050-an gitu. Jadi cuman ya di sini sebenarnya di 1050-an ada candle yang menarik sih. Jadi artinya memang benar bahwa 1050 menarik pada saat sini. Baru naik ke atas ini ya. Tetapi kenaikannya nggak langsung direspon, langsung naik lagi ke atas ke 1280. Artinya apa? Artinya eh, dalam jangka menengah ini kita uptrend deh misalnya. Tapi ini sedang dalam downtrend gitu. Nah, di sini kita tinggal melihat ya dijaga di level 1050-nya gitu. 1050-nya dan kalau kita lihat memang di sini masih yang namanya kesulitan nih untuk langsung naik kayak gitu. Jadi dari sini sih kalau saya bilang kemungkinan besar ya di downtrend yang di sini dia akan membentuk dulu sideways nih gitu sideways sideways sambil kita tunggu aja sidewaysnya. Nah itu yang sulitnya adalah timing waktu apa segala macam ya. Kita kalau di analisa teknikal ini ya kita based on menunggu data yang ada. Tapi acuannya adalah kalau semakin lama nggak naik-naik, nggak lewat 1200 tungguin lama, berarti memang ada potensi ternyata kekuatan bullish-nya itu tidak atau nggak jadi lah ibaratnya naik ke lanjutin seperti ini gitu gitu. Tapi
faktanya adalah bahwa di 1050 memang area yang menarik atau boleh bilang area support kayak gitu sih. Masih saat ini saya masih wait and see yang nggak apa-apa gitu. Memprediksi batasan turun harga low-nya 1000 ya 1080. Paling tinggal tambahan tadi ya konfirmasi kan candlestick. Bisa juga konfirmasi itu dari mana? Dari yang waktu itu pernah diajarin sama Pak Ubay, apa? Akumulasi distribusi gitu ya. Jadi misalnya 1050 menarik, tapi saya mau tahu nih sebenarnya 1050 ini dari sini deh misalnya dari tanggal 23 Juni sampai sekarang itu akumulasi atau distribusi sih gitu. Itu bisa juga kita menambah eh, conviction kayak gitu. Mungkin kan terpengaruh juga antara analisa teknikal dengan laporan keuangan. Ya pokoknya segala macam mau itu rilis laporan keuangan, mau itu tentang misalnya BTN Syariah mau di spin off, mau dijual atau berita corporate action apa segala macam. Kalau kita kembali lagi tadi ke asumsi ya, analisa teknikal, yang namanya analisa teknikal mengasumsikan segala informasi ke capture di apa namanya di harga saham gitu. Karena kadang-kadang kita pikir itu ngaruh suatu informasi, tapi menurut big player atau big money-nya nggak ngaruh gitu. Ya mau gimana ya menurut mereka gitu. Gitu sih. Jadi kalau yang namanya asumsi analisis teknikal yaitu memang baiknya atau bagusnya ya kalau memang ya ini pilihan masing-masing. Kalau memang benar-benar mau teknikal tok ya udah eh, ya kesampingkan dulu analisa laporan keuangan dan sebagainya karena mungkin kadang-kadang analisa laporan keuangan kita pendapat kita begini nggak tanya pendapat smart money atau big money mungkin berbeda gitu sih. Tapi kalau teman-teman yang memang lebih condong atau prefer di fundamental apa apa kuatin juga kuatin di situnya kayak gitu. Seperti itu kira-kira. Masih di mute. Ya, sorry. Gimana kok Hendrik, kebantu nggak nih kok? Masih nggak sih? Kok Hendrik? Training khusus free gitu. Oh, nih, siap Ya, nanti. Thank you. kalau apa ini ya mungkin boleh aja sih dikoordinasi gitu misalnya beberapa teman-teman yang ya mungkin nggak problemnya berbeda-beda kota. Iya, agak berbeda-beda sih, Pak. Kemarin sempat sih coba saya kumpulkan. Ternyata banyak kan yang bisanya hari Jumat loh, Pak. Coba dipertimbangin deh, Pak. Nah, coba tanya itu apa Pak Ubay. Pak Ubay ya. Oke deh, coba deh Ya, saya koordinasi ini langsung deh. godain dia aja. Oke, 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 oke. Ini juga ada dari Ko Edi. Kalau saham BBCA dari segi valuasi saat ini, apakah termasuk mahal atau sudah terdiskon? Bagaimana cara menemukan valuasi suatu saham? Ya, kalau simpelnya mungkin kalau kayak semacam BBCA ya. Kalau bank itu pakai PB ya, price to book value gitu. Jadi harga saham dibagi equity per lembar. Nah, memang di antara semua saham, jangankan di Indonesia ya, di seluruh dunia itu kalau nggak salah BBCA itu saham dengan price to book termahal nomor 2 apa gitu. Jadi PB 3 kali, pernah PB-nya 5 kali gitu. Karena se ibaratnya investor besar yang di luar negeri ya, investor asing gitu yang menanamkan investasinya ke pasar saham Indonesia pasti secara defensif mereka kan masukkan di BBCA gitu. Ini kita bicara fund manager besar ya kayak gitu. Jadi memang mau tidak mau itu membuat kayak valuasi BCA PB 4 kali, 5 kali. Kemarin kalau tidak salah sih saya sudah hitung ya, sempat saya hitungin
itu di harga 77 itu udah, makanya tadi ya harga saham BCA 77 itu kayak nggak bisa lama di 77 karena ini udah diskon banget. Diskonnya dari apa? Dari historical masa lalu. Kalau nggak salah di harga 77 itu price to book 3,5-an lah gitu ya. Jadi kalau kita sih melihat saham yang kinerjanya tuh boleh dibilang nggak volatile kayak BBCA, ya udah kita tinggal lihat aja setiap tahun lalu PB low-nya di berapa. Terus kita tinggal track back. Ya, dulu-dulu misalnya paling parah kan COVID tuh, valuasinya pada turun. Nah, itu bisa juga jadi acuan. Tapi kalau kita ngarepin PB-nya sampai FPB waktu COVID kayaknya nggak bijak juga karena sekarang udah nggak COVID lagi gitu. Tapi kalau ngarepin PB yang tahun 2021 sampai 2024 terendahnya berapa, ya udah itu kita jadikan acuan. Itu bisa kita jadikan, oh sekarang diskonnya di PB sekian gitu, 3,5 kali kayak gitu. Oke, thank you, Coach. Ini juga ada pertanyaan, Coach, dari saham main gimana dong, Coach? Ya, saham main ya ini. Nah, kalau kayak gini memang MINE. apa? Main, ya Ya benar benar-benar. ya, MINE Sinar Ya, Terang MINE. Mandiri Sinar terang. kan eh, ya gitu. Wah, kalau kayak gini sih mesti mesti banyak menunggu ya, Pak ya. Sebenarnya dia masih kejaga ya higher high-nya gini. Cuman memang yang kita lihat itu agak ini uptrend tapi nggak tajam gitu apanya kemiringannya gitu. Jadi kayak misalnya higher high-nya agak slope-nya agak agak rendah gitu. Jadi kalaupun kita tarik low-low-nya ya, dan di sini juga volumenya nggak terlalu gede ya, banyak. Itu satu eh, yang perlu diperhatikan. Kalau saya di sini memang, oh ini bisa kita harapin ini potensinya untuk rebound gitu ya. Tapi di sini sempat ada yang namanya hammer, tapi pun ketika dia cuma sampai 565 nggak lanjut lagi kayak gitu. Nah, di sini yang namanya potensi untuk breakdown itu ada sih gitu. Tinggal dijaga aja apakah dia lewat nih 478 ya. Karena 478 low-nya di sini kan. Nah, gitu. Karena apa? Karena kalau udah kesentuh 478 artinya low-nya jadi sama. 480 lah, 480. Tadi hari ini tutup 510. Iya, 480 itu artinya ya udah downtrendnya, uptrendnya selesai gitu. Dan yang agak mengkhawatirkan sih sebenarnya ya ini ya candle yang panjang ke atas terus turun ke bawah di atas. Salah satu candle reversal. Jadi kayak udah penghabisan dia itu mau turun gitu. Itu saham main MINE. Tinggal dijaga di 480-nya. Semoga nggak tersentuh. Tapi kalau tersentuh ya udah berarti uptrendnya selesai. Jadi secara nggak langsung balik lagi ke mesti wait and see si dok, dok lagi, dok 12-an. Ya, ya Pak ya. Iya, nggak nggak terlalu menarik untuk entry juga gitu. Karena uptrendnya nggak terlalu apa ya nggak terlalu bagus lah ya, ini lebih cenderung sideways sebenarnya sih gitu Hmm. kira-kira.
Ini DMD siapa ya namanya? Boleh disebutkan? Sepertinya Doman. Sebelumnya udah pernah join ya. Oke, baik. Semoga Ya, terjawab tinggal ya. dijaga di 480-nya aja. Baik, 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 baik. Makin malam makin seru. Ini juga ada beberapa yang udah ngechat kalau memang pengen ikut belajar secara khusus ya untuk belajar teknikal, analisa teknikalnya. Kalau nanti kita buatkan supaya supaya belajarnya lebih mendalam lagi. Seperti itu Pak Rapon ya Pak ya. Siap, siap. Ya, berarti nanti saya akan tektokan dengan Pak Ubay. Nanti buat teman-teman semua yang di sini, juga kalau ada yang ingin belajar boleh japri saya, supaya kita bisa tentukan waktunya. Gimana dengan prospek dengan saham IPO seperti CDIA, Koin, Cek, dan PMUI? CDIA kalau nggak salah baru ke minggu lalu, 2 minggu lalu dengan eh, Coach Iya. Satika ya, udah sempat dibahas sih. Sebenarnya kalau di tadi yang di apa namanya Pak Ubay tadi udah sampaikan ya di grup Mhm. trading club tadi ya, ada beberapa sih yang bagus. Nanti bisa di sharing aja kali ya ke grup Oh ya, IG boleh, boleh, juga boleh. gitu di forward Oke, gitu. baik Pak Rapon. Nah, Sama ini jadi juga sih Pak Rapon, tadi materi ada yang beberapa makanya. malam ini boleh di-share ke saya karena ada beberapa yang juga meminta filenya juga sih Pak Rapon. Oh ya, siap. Karena Hmm, kalau misalnya IPO kan berarti nggak bisa pakai teknikal gitu ya. ya. Sebentar ya, saya Ya, coba. belajarnya juga mesti satu-satu juga sih. Sebenarnya nanti juga kalau habis belajarnya analisa teknikal juga kita juga perlu sebagai perbandingan dengan analisa fundamental juga ya Pak ya. Banyak Iya. faktor-faktor juga yang mesti ditimbang-timbangkan. Nah, kalau ini apa namanya? Bagus sih pendekatannya dari Pak Ubay ya. Misalnya PSAT ya hari ini. Yang mana Pak? Hah? Masih stuck ini Pak. Ada share screen Pak. Oh enggak, ini saya baca dari WhatsApp-nya. Oh, oke, oke, oke. Eh, Oh, yang di grup itu ya Pak ya, yang trending club itu ya. Jadi PSAT itu, jadi cara melihatnya apa namanya? Kalau sudah terjadi transaksinya itu sekitar 1 juta lot, maka itu mulai TP lah kita gitu ibaratnya. Ya. Karena apa? Karena kalau misalnya sudah terjadi transaksi sekitar 1 juta lot, ada indikasi eh, investor yang dapat fix allotment itu ibaratnya big money-nya lah ya, big money-nya Oh, sudah melakukan penjualan gitu. Jadi ibaratnya big money-nya udah penjualan ya, kita ngapain tahan-tahan tuh biasanya ambrol kayak gitu. Kemudian koin, koin kalau misalnya jika hari pertama nanti dan beberapa hari setelahnya terjadi transaksi sekitar 9,9 juta lot, ya 9,9, maka kita juga harus hati-hati, harus sudah mulai TP gitu. Itu nanti menarik sih tuh, dia apa yang di-share Pak Ubay sih. Nanti saya coba forward aja, atau Kak Vena boleh juga forward sih. ya, baik Pak. Ya, baik. Nanti saya akan sharekan tadi dari yang nanya ini Pak Doman ya. Boleh nanti japri ke saya ya. Atau nanti saya akan share juga sih tentang yang CDA. Ini juga ada koin sih, ada disampaikan sampai SAT juga ada sih. Nanti saya akan forwardkan beberapa. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak sih Pak Rapon untuk materi malam hari ini ya Pak Rapon ya. Ini juga secara nggak langsung basic aja. Masih ada beberapa hal yang masih ada yang kebingungan juga gitu sih Pak.
Paling memang perlu banyak-banyak praktek dan juga perlu mulai memilah juga ya apa yang dari ilmu-ilmu yang disampaikan baik itu dari para pon sebagai Surya Fajar Sekuritas ataupun dari tempat lain itu boleh dipilah-pilah juga supaya nanti dan itu benar-benar bisa langsung dipraktekkan ke masing-masing individual teman-teman semua. Paling itu aja sih untuk sesi malam hari ini saya rasa juga sudah cukup. Ya, Sekretariatan boleh di recordingnya di off kan?